Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Astria dengan NIM 2415371015 akan melakukan pemeriksaan payudara sendiri secara klinis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Kesini. Ya, kenalin, saya Biren Anggun yang berjaga pada pagi hari ini di klinik ini. Dengan siapa? Nurul Ibu. Nurul. Nurul usianya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Usia alamatnya di mana? Metro. Metro. Berarti masih SMA ya ini ya? Iya. Adik Nurul, kesini ada keluhan apa? Ingin memeriksakan payudara saya Ibu karena sudah seminggu ini terasa nyeri di bagian kiri. Di bagian kiri itu hanya di bagian kiri atau keduanya? Di bagian kiri saja. Sebelumnya udah pernah periksa belum? Belum, berarti ini pertama kali ini ya mau nyoba pemeriksaan ya? Iya. Oke, baik, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan payudara sendiri secara klinis ya. Nah, itu tujuannya untuk mendeteksi dini apakah ada kanker pada payudara Nurul. Nah, nanti kita akan periksanya di dalam ruangan dan sekarang saya akan siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah Adik Nurul setuju dengan pemeriksaan payudara ini? Setuju Ibu. Baik, kalau begitu saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Untuk alat-alatnya ada alat pelindung diri yang terdiri dari apron, masker, handscoon, headcap, handuk bersih. Lalu untuk pemeriksaan tanda-tanda vital ada sphygmomanometer, temperatur, dan juga ada stetoskop. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun dengan 6 langkah benar. Selanjutnya, menjaga privasi pasien dengan menutup pintu, jendela, ataupun sambiran. Seret. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan payudara, kita periksa tekanan darah dan suhu juga ya. Hasilnya sedikit rendah ya, 90/55. Tapi biasanya memang tensinya rendah ya. Iya Ibu. Oke, nanti ya. Normal ya, 86 kali per menit. Tubuhnya 36,7. Baik, Ade, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ruangan ya untuk melakukan pemeriksaan payudara. Nah, Ade, boleh masuk ruangan dan silakan lepas pakaian atasnya ya. Mari sedikit saya antar. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama, kita gunakan apron. Lalu gunakan masker.
head cuff. Lalu kita menggunakan hand screw. Silakan duduk, Adik. Oke, pertama kita ikutin arahan dari saya ya, tangannya boleh ke atas, duduknya tegak ya. Oke. Kita lihat pada bagian payudara klien, lihat bentuk, ukuran, dan kesimetrisan. Untuk ukuran dan bentuk klien simetris, dan kita periksa pada puting payudara klien apakah mengeluarkan cairan, terdapat ruam ataupun luka. Puting klien tidak terdapat keluar cairan dan tidak ada ruam ataupun luka pada sekitar puting. Baik Adik, selanjutnya tangannya boleh digenggam. Pada posisi ini kita lihat kembali ukuran dan bentuk. Untuk bentuknya simetris dan pada puting pun tidak mengeluarkan cairan dan tidak ada ruam pada sekitar payudara. Baik Adik, selanjutnya kita dalam posisi berbaring ya, silakan berbaring. Letakkan bantal di bawah posisi bagian dada yang akan kita periksa. Lalu kita letakkan handuk bersih di atas perut klien. BAD, tangan kanannya boleh diangkat ke atas kepala. Lalu kita inspeksi. Kita lihat bentuknya antara bagian payudara kanan dan kiri dan terlihat tampak simetris, tidak terdapat luka dan ruam kemerahan. Lalu kita palpasi dengan cara memutar dari luar ke dalam payudara, tidak terdapat benjolan, dan kita periksa bagian putih menggunakan ibu jari dan telunjuk dan tidak mengeluarkan cairan. Baik Adik, tangannya boleh diturunkan. Silakan tangan sebelah kirinya diangkat seperti tadi. Kita lihat untuk bentuk simetris, tidak terdapat luka dan tidak terdapat ruam. Lalu kita palpasi sama seperti tadi, memutar secara perlahan dari luar ke dalam, tidak terdapat benjolan. Untuk puting susu tidak mengeluarkan cairan. Baik Adik, tangannya boleh diturunkan dan selanjutnya kita periksa kelenjar getah bening. Baik Adik, tangannya boleh diangkat. Kita palpasi pada area aksial. Apakah terasa nyeri? Baik, boleh turunkan sebelah kirinya. Apakah terasa nyeri? Baik, selanjutnya kita periksa pada bagian leher. Apakah nyeri? Boleh coba menelan. Apakah terasa nyeri? Baik. Untuk kelenjar getah bening tidak terdapat masalah atau benjolan. Baik Adik, boleh duduk. Baik, selanjutnya untuk mengindikasi apakah ada kelainan pada payudara klien, kita lakukan dalam posisi duduk setelah berbaring. Adik, silakan duduk dengan tegak. Kita lihat untuk bentuk dan ukuran payudara klien terlihat simetris. Boleh tangannya diangkat dua-duanya. Kita lihat bentuk payudara klien masih sama simetris setelah dalam posisi berbaring. Lalu kita palpasi. Oke Adik, apakah terasa nyeri? Apakah terasa nyeri? Baik, pada bagian payudara kiri klien terasa sedikit nyeri dan
pada kedua bagian tidak terdapat benjolan ataupun ruam. Boleh tangannya diturunkan. Dan untuk puting payudara klien tidak mengeluarkan cairan. Baik adik, pemeriksaan sudah selesai. Itu tadi langkah-langkah dalam pemeriksaan payudara sendiri secara klinis ya. Dan langkah-langkah tersebut bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Selanjutnya kita akan ke ruangan depan tadi ya. Baik, adik silakan gunakan kembali pakaiannya. Baik adik Nurul, itu tadi langkah-langkah pemeriksaan payudara sendiri secara klinis. Harapannya nanti adik bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya. Untuk hasil pemeriksaan tadi terlihat untuk payudara adik normal, tidak ada kelainan, untuk bentuk juga simetris, tidak terdapat benjolan ataupun ruam dan luka lainnya. Mungkin rasa sakit yang adik rasakan itu karena hormon menjelang haid. Ini adik udah haid kan ya? Nah, bisa jadi dikarenakan faktor hormon tersebut, dan itu adalah kondisi yang normal. Jadi adik tidak perlu khawatir dan bisa menerapkan pemeriksaan payudara tersebut ya. Dari adik apakah ada yang ditanyakan? Pemeriksaan tadi aman kan Bu untuk dilakukan lagi? Ya, sangat aman sekali. Adik bisa lakukan di rumah di depan kaca dengan keadaan tidak memakai pakaian ya. Jadi kita bisa melihat kondisi payudara kita, apakah simetris atau ada perubahan bentuk, warna, atau dalam bukti kita mengeluarkan cairan. Nah, jadi kita bisa lihat. Namun nanti jika terasa ada masalah, adik bisa konsultasi dengan dokter. Dan baiknya pemeriksaan payudara secara mandiri di rumah ini bisa dilakukan 7-10 hari setelah haid hari pertama ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Ibu. Baik, jika cukup, kita akhiri ya pertemuan kali ini. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah peduli dengan diri sendiri. Sehat selalu adik. Terima kasih ya, hati-hati di jalan. Setelah melakukan tindakan, kita melepas alat pelindung diri atau APD. Lepas handscoon secara terbalik. Masker. Lalu kita lepas apron. Setelah melakukan tindakan dan melepas alat pelindung diri, kita mencuci tangan kembali dengan 6 langkah benar menggunakan sabun dan air mengalir. Baik, sekian video pemeriksaan payudara sendiri secara klinis dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.